Halo sahabat Jari Pelawices, ketemu lagi di pertandingan era masa kini. Taktikal diperlihatkan teman-teman. Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Sicilian Nadolf dihancurkan oleh Varian Opolzenski. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 2021. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin agar kalian mendapatkan ilmunya. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawices, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Hikaru Nakamura pion C5. Lihat teman-teman, Sicilian Nadolf terjadi di papan. Kuda F3 dan hitam pion D6. Varian Opolzenski. Setelah putih pion D4, lalu hitam melakukan pertukaran. Kuda memukul pion. Lihat, langkah yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura langsung aktif kuda ke F6 sekaligus mengancam pion. Balasan dari putih, kuda ke C3 melindungi pion. Next, hitam pion A6. Lalu putih mengeluarkan gajah ke E2. Tentu saja persiapan untuk rokade sayap raja, teman-teman. Balasan dari Hikaru Nakamura di sini menaikkan pion E 2 langkah mengancam posisi kuda. Langkah ini masih kerumusan ya teman-teman. Dan Magnus Carlsen menurunkan kuda ke B3. Setelah hitam, gajah ke E7, persiapan untuk rokade sayap raja juga. Maka dari itu Magnus Carlsen mempersiapkan gajahnya teman-teman. Perhatikan, gajah ditempatkan ke E3. Menunggu apabila hitam melakukan rokade sayap raja, tentu saja telah dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Begini dia teman-teman. Lihat langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Langsung menaikkan pion G 2 langkah. Di langkah ini kita berandai 2 langkah kesalahan yang dilakukan oleh hitam. Yang pertama, pion H6. Langsung dibalas pion H4. Dan apabila kuda ke H7, maka pion G5. Terjadi pertukaran pion, kuda pasti pukul pion. Di sini kesempatan putih untuk melancarkan aksinya, gajah ke C4. Maka harus ditutup oleh gajah ke E6. Dengan kondisi seperti ini, kalian ambil langkah ini teman-teman. Menteri ke H5. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Raja Hitam. Ada ancaman skakmat di H8. Satu lagi teman-teman, dengan posisi putih tadi telah menaikkan pion ke G4 ya. Langkah kesalahan yang dilakukan oleh hitam bisa kalian pelajari. Yaps, pion G6. Kalian harus lakukan langkah ini jika kalian memegang buah putih. Naikkan pion G 1 langkah, kuda akan mundur tentunya. Setelah itu, kalian bisa menaikkan pion H 2 langkah ke H4. Lalu, hitam biasanya kuda ke C6, menteri tempatkan ke D2, mengambil diagonal. Setelah gajah mengambil peran untuk melindungi rajanya, naikkan kembali pion H dan terjadi pertukaran, benteng telah menguasai jalur H. Langkah pertahanan dilakukan oleh hitam biasanya untuk seperti ini, kuda ya teman-teman, mengancam benteng dan benteng tempatkan saja ke H6. Lalu, pion F dinaikkan 2 langkah, lakukan empasan. Yap, setelah posisi seperti ini, tentu saja pion dipukul oleh gajah. Lakukan rokade sayap menteri. Hitam mengaktifkan untuk melakukan serangan dari sayap menteri, menaikkan pion B 2 langkah, lalu naikkan kuda ke D5. Benteng mengepin posisi raja. Lihat teman-teman, ambil langkah ini. Yaps, bila dipukul dengan benteng, jelas kalian mengepin posisi menteri. Kuda melindungi, langsung saja pukul teman-teman. Apabila dipukul oleh kuda, gajah tersebut, maka menteri tempatkan untuk skak di G5. Tidak banyak langkah pilihan yang dilakukan oleh hitam. Raja ke F7. Dan jelas, gajah skak ke H5. Apabila gajah dipukul oleh kuda, itu adalah jebakan teman-teman. Benteng skak, lalu raja mundur, menteri skak, dan raja bergeser ke E8. Pukul gajah dan skak harus ditutup oleh kuda, maka skakmat tidak terhindarkan.
Itu pelajaran pentingnya teman-teman dari sisi Danadov. Jika kalian memegang bidak putih, maka kalian bisa melakukan langkah tersebut jika hitam melakukan kesalahan membalas langkah pion G4. Tapi di sini Hikaru Nakamura melihat itu semua teman-teman. Dia menempatkan gajah ke E6. Balasan Magnus Carlsen, pion G5 mengancam kuda. Lalu kuda mundur ke D7. Next, putih pion H4 melakukan serangan dari sayap raja menggunakan pion. Setelah hitam kuda B6, maka putih menteri D2 mengambil diagonal ke pertahanan raja hitam. Hitam kuda D7. Lihat teman-teman. Setelah putih pion F4 mengajak pertukaran, itu disambut oleh Hikaru Nakamura, menciptakan kondisi untuk petak gajah putih dan petak gajah hitam sangat aktif untuk menyerang Raja Hikaru Nakamura. Rokade sayap menteri telah diciptakan oleh Magnus Carlsen. Kali ini benteng ditempatkan mengkempin posisi raja dan sangat tidak nyaman, maka raja bergeser ke B1. Lalu hitam menteri C7 dan putih pion H5. Hitam geser bentengnya ke jalur E. Teman-teman bisa lihat di sini pelajaran pentingnya yang bisa kita dapat. Magnus Carlsen menggeser raja. Fungsinya apa teman-teman? Itu jelas teman-teman. Apabila nanti hitam memukul pion yang ada di C2, maka tidak akan mengganggu pergerakan putih dengan kondisi skak. Peluang ini diciptakan agar putih bisa melakukan hal tidak menggeser raja. Magnus Carlsen memikirkan hal itu. Maka dari ini balasan dari Hikaru Nakamura dengan posisi seperti ini teman-teman. Menteri telah menumpuk dengan benteng di jalur C. Dia menurunkan gajah agar benteng bisa menjaga posisi gajah. Putih kuda D4, lalu hitam menteri C5. Putih pion G6, dan di sini hitam kuda C4. Tetapi itu langsung disambut oleh Magnus Carlsen karena tidak nyaman. Dengan kondisi ini, lagi-lagi mengancam menteri dan menteri naik ke D3. Di sini Hikaru Nakamura memakan pion dan telah terjadi pertukaran pion teman-teman. Tapi Hikaru Nakamura menaikkan pion H sekaligus menjaga posisi rajanya. Tetapi di sini teman-teman sangat genting untuk pertahanan raja hitam setelah menteri ke G3, mengancam posisi pion yang ada di D6. Apa yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura? Yaps, mengancam skakmat. Jelas langkah brilian. Gajah ke C1 melindungi pion B2. Menteri mengambil alih atau merubah serangannya untuk mengambil pion yang ada di A2. Benteng bergeser ke jalur F dan kuda ditarik. Berbahaya putih teman-teman. Tapi ini dia yang terjadi. Kuda ke D5 dan Hikaru memukulnya. Setelah pion memukul gajah, Hikaru Nakamura memukul pion. Tetapi ini kesalahan besar teman-teman. Dampaknya sangat fatal. Kita lihat. Gajah memukul pion, mengorbankan perwira. Setelah pion pukul gajah, pion G7 mengancam gajah. Gajah ditarik ke E7. Yaps, benteng pukul pion. Ada ancaman skakmat di H8. Maka dari itu, kuda ke F7. Lagi-lagi di sini, Magnus Carlsen melakukan ancaman yang sangat berbahaya. Menteri ke G6, ancaman skak di H7. Kuda pukul benteng, dan jelas, kuda dipukul oleh menteri. Ada ancaman skak di H8. Gajah melindungi diagonal, menempatkan ke F6, tetapi jelas menteri ke H8 skak, raja naik ke F7. Lalu putih promosi, pion menjadi menteri. Langsung menteri dipukul oleh benteng, teman-teman. Magnus Carlsen memukul gajah dan skak. Yaps, apa yang bisa dilakukan? Raja mundur ke E8. Langkah berikutnya, benteng ke jalur E dan skak. Di sini sangat berbahaya, teman-teman. Apabila raja ke D7, maka jelas skakmat. Hikaru Nakamura menyerah, teman-teman. Dan apabila kalian beranggapan ini bisa ditutup, hanya bisa dengan menteri. Langsung saja dipukul oleh benteng. Dan pion pukul benteng, maka menteri ke E6. Skak dan salah satu dari benteng akan tumbang. Tidak akan mungkin hitam bisa menang dengan kondisi seperti ini.
Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan komentar di channel ini. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.